Bagaimana Mbak Uni supaya potret buram kasus kekerasan seksual ini bisa? Saya kira proyek Multatuli ini, publikasi ini sudah berhasil, tapi berhasilnya tuh baru di awal. Berhasil dalam memaksa polisi untuk membuka kembali kasusnya. Tapi kita sampai hari ini, sampai statement terakhir jam 8:30 malam ini yang kita terima, tadi kamu ini sebut juga kan, masih dari perspektif polisi ya. Jadi polisi itu sebetulnya seperti hanya karena tekanan publik dia membuka. Tapi saya belum melihat bahwa sebenarnya polisi itu punya perspektif bahwa ini nih korban ini memang benar ya. Jadi masih karena tekanan publik. Ada gesture polisi itu mau introspeksi. Ya, lebih seperti jadi yang harus kita lakukan itu adalah benar-benar terus-menerus mengawal kasus ini. Kelemahan ini sama-sama otokritik. Terima kasih Evi. Kelemahan dari media itu adalah hit and run ya. Ketika rame, nanti 2 minggu lagi udah nggak rame, jangan-jangan 2 minggu lagi udah nggak ada yang ngikutin kasus ini ya. Jadi kita mesti ngawal nih, karena saya setuju sama Andi, ini harus kita jadikan entry point dan tidak hanya untuk kasus ini saja, tetapi untuk sesuatu yang sifatnya lebih strategis, yaitu rancangan undang-undang penghapusan ini harus menjadi perhatian dari para pembuat undang-undang bahwa kasus ini itu menjadi bukti bahwa jangan sampai pasal-pasal yang krusial itu dikebiri atau dihilangkan. Saya rasa itu tugas dari media bersama-sama adalah mengawal kasus ini sampai akhir untuk kepentingan korban, dan yang kedua kolaborasi ya. Kita memang bersaing kompetisi, tetapi ini adalah kepentingan yang bisa berkaitan dengan hal yang sangat kepentingan dekat untuk kebaikan yang lebih besar. Ya. Terakhir, Mbak Andi, mengapa publik juga harus menaruh perhatian pada kasus ini? Ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih karena Multatuli mengangkat kasus ini. Sebetulnya Komnas Perempuan telah meminta agar dibuka kembali kasusnya pada akhir tahun 2020 ketika kami mendapatkan pengaduan dari Koalisi Bantuan Hukum untuk Korban. Dan karena yang melaporkan adalah ibunya, perempuan yang juga sedang memperjuangkan keadilan bagi anak-anaknya dan dirinya juga. Karena itu kami melakukan surat dengan merekomendasikan untuk dibuka kembali. Tetapi kami dijawab bahwa ini memang tidak cukup bukti dan selanjutnya, tapi kami tidak bilang bahwa ini sebetulnya ada gejala bahwa secara prosedur kita harus periksa dengan baik. Karena juga Komnas melihat ada kemungkinan pelakunya lebih dari satu. Di dalam dokumen yang kami terima memang ada penyebutan seperti itu, dan di dalam dokumen kalau kita runut secara kronologisnya bisa jadi memang apa yang disebutkan oleh anak itu tidak diperiksa dengan cukup cermat gitu. Jadi ini yang tadi disampaikan oleh LBH Makassar bahwa sebetulnya di dalam sistem peradilan pidana anak tentunya ada kesaksian korban khususnya anak ini harus dipertimbangkan dengan betul-betul. Nah, yang kedua juga kolaborasi dan tadi solidaritas dari media-media mainstream ketika Multatuli shutdown gitu ya. Karena kasus ini bukan pertama kali. Pada beberapa waktu yang lalu kita juga lihat teman-teman media online lain juga tertutup ya akses dari publiknya. Nah, publik perlu memberikan perhatian karena memang tanpa pandangan publik itu seolah-olah kita beku, tidak ada transformasi yang kita bisa lakukan kepada persoalan yang sangat kronik di dalam sistem hukum kita, di mana akses keadilan bagi perempuan korban itu terutama ya, selain juga pada anak itu seolah-olah buntu, ketika faktanya dianggap bahwa dia tidak mencukupi bukti yang diperlukan untuk diproses itu. Karenanya selain tadi, terima kasih ini untuk mendukung juga rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ataupun apapun nanti namanya, tapi kami harap 6 elemen kunci khususnya terhadap hak korban, pemulihan itu betul-betul menjadi perhatian kita bersama, termasuk proses pendampingan yang cukup di dalam proses hukum seluruh tahapan. Karena kami lihat kecenderungannya kalau mereka tidak didampingi dengan baik, termasuk konseling dengan baik, itu akan putus di tengah jalan. Nah, satu lagi, pihak kepolisian sebetulnya terlambat kalau kita bandingkan dengan pihak kejaksaan dan Mahkamah Agung yang sudah mengeluarkan pedoman bagaimana melakukan penyelidikan dan penyidikan dan mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan ini akan sangat berguna pada kasus-kasus kekerasan seksual. Kami sungguh harap pihak kepolisian akan segera menerbitkan pedoman bagi penyidik pada kasus-kasus kekerasan seksual secara khususnya dan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kita bicara ini tentang bukan sesuatu yang tentang orang dewasa, tapi kita sedang membicarakan kehidupan anak-anak yang masa depannya tercabut begitu saja, dan anak-anak ini di bawah 10 tahun. Dan yang lebih mengerikan adalah kejahatan itu atau pelecehan itu dilakukan oleh orang dekat sendiri. Jadi sebenarnya ini bukan tentang
ingin menghancurkan reputasi institusi tertentu, tapi ini tentang mencari keadilan dan masa depan anak-anak yang tidak berdosa.